Kredit usaha rakyat versus pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal, akan saya bahas di video ini karena ada yang bertanya dia sedang galau mau pinjam di KUR atau kredit usaha rakyat atau pinjam di pinjaman online. Oke, maka dari itu simak videonya sampai habis, jangan di skip, cukup skip iklannya saja. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar kredit usaha rakyat dan seputar pinjaman online. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya itu saya lebih banyak membahas tentang kredit usaha rakyat, kemudian makin kesini saya mulai membahas resiko-resiko dari gagal bayar kredit usaha rakyat. Dan karena fenomena terkait pinjaman online ini semakin meresahkan gitu ya, atau semakin tinggi, maka saya juga akan membahas seputar pinjaman online. Nah, di video ini karena ada juga yang bertanya sih, bedanya kredit usaha rakyat dengan pinjaman online itu apa sih Bang, gitu kan? Maka dari itu akan saya bahas di sini. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton channel ini, tidak lupa saya ingatkan agar menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, perbedaan kredit usaha rakyat versus pinjol. Kita pinjolnya ini bahas secara global lah ya, baik itu legal maupun ilegal. Yang penting pinjamannya itu bersifat online. Oke, jadi yang pertama pastinya dari persyaratan. Persyaratan untuk kredit usaha rakyat itu yang paling dominan atau yang paling ketara gitu ya, yang paling mencolok itu adalah harus memiliki usaha. Sedangkan untuk pinjaman online ini sifatnya lebih bebas. Walaupun teman-teman tidak memiliki usaha, cukup punya KTP dan foto selfie dengan KTP gitu ya, itu potensinya bisa ACC lebih besar. Tuh perbedaan pertama antara kredit usaha rakyat versus pinjol di nomor 1, yaitu persyaratannya. Kemudian yang nomor 2 adalah seputar jaminan. Untuk kredit usaha rakyat itu memang ada beberapa kriteria yang tidak perlu jaminan, tapi di saat limit tertentu itu memerlukan jaminan. Sedangkan untuk di pinjaman online jaminannya hanyalah foto selfie kita dan foto KTP. Itu yang membedakan. Kemudian setelah jaminan yang nomor 3 adalah bunga, suku bunganya. Jadi kalau suku bunga di kredit usaha rakyat itu dalam 1 tahun sekitar 6% ya, 6%. Sedangkan kalau di pinjaman online, nah ini bunganya lebih besar lah intinya dari kredit usaha rakyat. Karena di pinjaman online ini saya juga bingung gitu, bunganya itu macam-macam tapi memang cenderung lebih tinggi. Kemudian setelah persyaratan, jaminan, bunga, yang keempat adalah proses penagihan. Kita tahu bahwasannya kredit usaha rakyat itu adalah menggunakan provider atau bank-bank yang sudah resmi gitu ya, bank BUMN secara resmi. Sedangkan kalau pinjaman online ini ada yang legal, ada juga yang ilegal. Yang legal saja kalau saya lihat-lihat gitu ya, cara penagihannya itu cukup meresahkan. Meresahkannya seperti apa?
telepon itu dalam sehari bisa sampai 40 kali. Kemudian mengirimkan pesan via WhatsApp itu bisa tiap 2 jam atau 3 jam sekali. Selain itu juga bisa menghubungi kontak darurat, itu untuk yang pinjaman online. Sedangkan kalau untuk KUR itu kan lebih apa ya, lebih manusiawi lah, untuk penagihannya itu lebih smooth gitu. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir adalah kredit usaha rakyat pastikan dibayar teman-teman, dilunasi. Karena apa? Karena kan kita memberikan jaminan. Sedangkan kalau untuk pinjaman online itu enak buat digalbay atau gagal bayar. Karena apa? Karena kita tidak memberikan jaminan. Jadi cukup KTP dan foto selfie tadi, kemudian cair kan. Jadi kalau memang teman-teman yang sudah meminjam di pinjaman online dan kemudian tidak memiliki dana untuk membayar cicilannya, saran saya digalbaikan saja. Sama juga di kredit usaha rakyat. Itu juga kalau memang tidak punya uang, ya dipending pembayarannya. Tapi di saat memang nanti sudah punya uang untuk kredit usaha rakyat ini, saran saya dilunasi teman-teman. Kemudian selain itu juga seputar slik OJK. Kalau KUR di saat teman-teman gagal bayar atau macet gitu, pasti akan masuk slik OJK. Nah, sedangkan untuk pinjaman online ini masih sifatnya itu terpusat di fintech data gitu ya. Maksudnya itu ada asosiasinya tersendiri, di mana memang apabila ada orang yang galbay itu akan masuk di database fintech tersebut. Setahu saya itu, jadi masih belum masuk ke slik OJK untuk pinjaman online. Jadi itu tadi antara kredit usaha rakyat versus pinjaman online. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kalau memang teman-teman memiliki usaha, ya pilih yang kredit usaha rakyat saja. Tapi kalau teman-teman yang tidak memiliki usaha dan memang lebih niat untuk cari yang lebih cepat pencairannya, ya pilih pinjol. Tapi itu tadi resikonya ya, apabila kita tidak membayar atau gagal bayar, itu penagihannya lumayan ngeri lah, bikin mental down. Tapi di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mensikapi agar mental kita tetap sehat gitu, tetap adem ayem, gak perlu diambil pusing teror dari DC pinjol. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.